Dit, apa kabar? Tumben telepon. Kirain mama. Baik-baik aja. Gini kak, Adit perlu bantuan kak. Bantuan? Iya. Adit punya masalah, terus nggak tahu mesti kayak gimana lagi. Gimana kalau kita ketemuan? Kenapa pakai ketemu sih? Ngomong aja di telepon lah. Nggak bisa ditelepon. Bahaya kalau ketahuan kak Dika atau mama. Oke, besok pulang sekolah, ya. Datang aja ke tempat kerja, ke restoran. Ya? Jam 1 siang ya? Ya. Sekalian ditraktir makan siang, sama ngenalin sama calon kakak ipar. Calon kakak ipar. Iya. Maksudnya pacarnya kayak Ian gitu? Kok pacar sih? Calon istri. Hah? Calon istri? Oke deh, besok ketemuan ya. Dah. Sekali tepuk dapat dua nyamuk. Besok saya akan tahu apa rahasia Adit dan siapa calon istri Adrian. Kamu tuh orangnya nekat. Iya, saya memang nekat. Nekat itu udah sifat saya. Kalau saya menginginkan sesuatu, saya pasti nekat. Dan saya sudah membuktikan. Kalau saya berhasil mendapatkan kamu. Karena Allah. Dan insya Allah ya, kita jadi suami istri dunia akhirat. Amin. Amin. Saya banyak belajar dari kamu. Ana. Maaf. Wah. Semalaman saya nggak bisa tidur. Saya minta maaf. Mereka yang udah nyebar-nyebarin foto-foto itu. Dan ini bukan ide saya. Tapi kamu ikut menikmatinya kan? Kamu ikut tertawa, mentertawakan saya? Emang sayanya aja yang bodoh. Bisa masuk perangkap kamu dan teman-teman kamu. Saya minta maaf. Kalau kamu mau minta maaf, itu jangan sama saya. Sama Allah. Saya bukan tempat pengakuan dosa manusia. Tapi saya nggak yakin kamu benar-benar mau minta maaf dan menyesali semua perbuatan kamu. Maksud kamu apa? Orang kalau emang mau minta maaf, itu artinya dia nggak akan mengulangi lagi perbuatannya.
Tapi buktinya, kamu akan mengulangi semua permainan ini sama Sherry kan? Iya kan? Boleh saya duduk di sini? Hah. Ini bangku di kantin tuh bukan punya gue, tapi milik semua murid. Jadi ngapain lu minta izin sama gue segala? Duduk-duduk aja. Rese. Kenapa? Sakit tenggorokan? Kalau sakit, jangan deket-deket gue. Ntar gue ketularan. Sana lu jauh-jauh. Siapa yang sakit tenggorokan? Saya cuman grogi dikit aja kok. Grogi? Kenapa? Emangnya gue ini monster yang mukanya nyeremin sampai lu ketakutan kayak gitu? Justru kalau monster, saya nggak takut. Tapi kalau berhadapan dengan makhluk cantik kayak kamu, nggak tahu kenapa jadi gitu deh. Oh, rupanya doyan sambal juga toh. Sama dong kita. Emang sih, makanan kalau nggak dikasih sambal kurang enak. Masa? Swear. Gue gak percaya tuh. Mau bukti? Oke. Nih, gue pengen tahu sedoyan apa sih lu sama sambal? Enak. Ya, kalau cuman segitu sih nggak ada rasanya. Mana kerasa pedesnya. Itu artinya lo tuh basa-basi ngomong sama gue. Ini baru permulaan, Neng. Tenang aja. Kenapa? Kepedesan? Katanya doyan sambal. Enggak, siapa bilang sih kepedesan? Oh, jadi segitu nggak pedas ya buat lo ya? Belum ada papanya. Yaudah gue tambahin ya biar lu tambah suka. Kenapa? Takut kepedesan? Makan dong. Nekat lu, Dit. Men, orang kalau mau sukses, tuh kudu punya sifat nekat kayak gua. Oke, bener Dit. Itu baru namanya teman gua. Terus tadi juga gue lihat si Sherry udah mulai hampir senyum sama lu, men. Yoi, men. Itu pertanda bagus buat lo, men. Ya nggak? Totalnya berapa taruhannya? 1 juta rupiah. Nah, itu baru pertanda bagus. Yulo, Iya, Jon. kamar tamu udah disiapin belum? Wah, siap, Non. Udah bersih, Non. Kinclong. Wangi lagi. Wangi. Iya, karena di kamar tamu saya taruh bunga-bunga segar. Biar harum. Seperti di hotel-hotel. Enggak, kamu kayak pernah masuk hotel aja. Ya, si Non. Saya biar ganteng-ganteng. Maksud saya biar begini, saya juga keluar masuk hotel, Non. Emangnya kamu punya duit untuk bayar hotel? Saya nggak bayar keluar masuk hotel. Iya, malah saya dibayar. Saya kan pernah jadi housekeeper. Housekeeping. Itu mereka datang. Cepat, kamu kesana ya. Saya bukan bagian dari penerima tamu, Non. Udah deh, kamu jangan cerewet. Udah cepat kesana. Adrian dari tadi nggak kelihatan kemana? Kuliah barangkali, Mas.
Adrian, Loh, kenapa Rat? dia sudah tidak tinggal di sini lagi, Mas. Apa? Keluar negeri. Enggak, Mbak. Saya sendiri tidak mengerti apa yang dicari anak itu. Sampai-sampai dia meninggalkan rumah, keluarga, dan kehidupannya. Adrian melakukan semua itu karena dia mengejar gadis impiannya. Apa? Kalau Mama nggak percaya, siang ini Mama bisa ikut dengan saya. Kita sama-sama melihat calon istrinya Adrian. Selamat siang, good afternoon. Ada yang bisa saya bantu? Siang. Adriannya ada? Adrian, Anda siapa ya? Adeknya. Wow, kakak sama adik sama-sama ganteng. Sebentar ya. Yaudah, dadah. Setipe. Ada adik saya. Yuk, saya kenal. Iya, habis wudhu. Ntar udah lagi. Ya. Ntar saya nyusul ya. Dit, Kak Ian, gimana? Wah. apa kabar? Baik. Ngapain Kak kerja di sini? Restoran kayak gini lagi? Emangnya kenapa? Di rumah sepi Kak, nggak ada kakak. Aku ngapain di rumah, males gue jadinya. Bilang aja nggak ada teman main game. Kan ada Ita sama Adi. Ngapain sama anak kecil? Bikinnya bisa cuma bikin kacau doang di rumah. Kamu tuh cari saya kalau cuma ada masalah aja. Iya nih. Kenapa masalahnya apa cerita? Saya nggak bisa lama-lama nih harus balik kerja. Mana calon istrinya? Katanya mau dikenalin. Lagi sholat. Namanya siapa? Namanya Ana. Oh, jadi nama calon istri kamu itu Ana. Om Asim? Saya kan juga mau kenal sama calon istri kamu, Yan. Masa cuma Adit aja yang mau kamu kenalin? Kapan datang Om? Pagi ini Om sempat stres mendengar kamu keluar dari rumah dan kerja sebagai pelayan restoran. Kamu mau bikin malu keluarga besar kita? Apa kata dunia kalau mereka tahu seorang anak keluarga konglomerat kerja sebagai pelayan di restoran kecil seperti begini? Om. Pantas saja mama kamu stres berat dan sakit memikirkan gara-gara kelakuan kamu. Kamu mengorbankan semua orang hanya untuk seorang gadis, ya? Mama sakit. Kamu harus pulang, Adrian. Ayo ikut sama Om. Apa kamu mau jadi anak durhaka? Iya, tapi saya masih kerja, Om. Kerja apa? Saya bisa dipecat, Om. Apa? Kamu takut dipecat? Adrian, dengan uang kamu bisa beli restoran ini sekalian. Ayo, kamu cepat pulang. Kamu harus pulang sama Om sekarang. Ayo. Pak. Masuk! Ma. Mama sakit apa, Ma? Adrian, akhirnya kamu datang juga, nak. Gadis yang bernama Ana itu sudah membuat kamu lupa diri dan gak ingat lagi sama keluarga kamu. Gadis macam apa dia? Ana? Ana siapa? Itu loh, Ma. Nama gadis yang akan dijadikan Adrian calon istrinya. Ana nggak salah, saya yang salah. Keluar dari rumah kan inisiatif saya. Sudahlah, kita tidak usah membicarakan orang yang tidak kita kenal. Ma, nanti Mama saya kenalin sama Ana. Orang yang... Tolong ambilkan Mama minum. Ya. Tolong. Yan, kamu lihat nggak tadi? Waktu kamu nyebut nama gadis itu, Mama langsung shock lagi. Kok jadi saya yang disalahin sih? Emangnya saya mana nih kuman penyakit? Mama itu sakit karena stres mikirin kamu. Kalau sampai kerabat-kerabat kita tahu kamu berhenti kuliah dan kerja jadi pelayan restoran, kita semua jadi malu, Yan. Kamu nggak boleh gitu dong. Lika, kamu tuh belum kenal siapa yang namanya Ana. Dan kenapa saya meninggalkan ini semua? Suatu saat nanti, kalau kamu kenal sama Ana, kamu akan tahu kenapa si cakep Yan meninggalkan ini semua. Emang ada apa sih sebenarnya, Dit? Astagfirullahaladzim. Jadi kamu untuk apa sih, Dit? Buat nolong sakit.
Emangnya kamu Robin Hood? Mencuri buat nolong orang? Habis tuh anak sakit gara-gara Adit, Kak. Terus sekarang pembantu mau dipecat semuanya. Coba gimana? Kenapa? Mereka dituduh jadi maling terus kongkol nyuri duit. Padahal kan Adit. Gampang, itu masalah kecil. Gampang gimana? Emang Adit udah kerja apa? Cari uang sebanyak gitu? Dit, video game kamu kan banyak sama game-gamenya. Jual-jualin aja, gampang kan? Video game? Jangan. Ya, terserah kamu semuanya. Apa kamu tega ngelihat orang yang gak bersalah dipecat, dikeluarin, nggak dapat kerja, berani berbuat, berani tanggung jawab? Assalamualaikum Neng Ana. Waalaikumsalam Bang Salim. Loh, tadi pagi berangkat berdua, sekarang pulang malah sendirian. Ada urusan keluarga katanya Antian. Oh. Umi bilang, Neneng bakalan kawin sama Mas Adrian ya? Apa bener, Neng? Emang Umi bilang gitu? Umi. Kayak radio jalan aja. Kalau memang bener, Abang cuma bisa bantu doa. Mudah-mudahan perkawinan Neneng langgeng dan semuanya bisa berjalan lancar. Amin. Insya Allah doain ya Bang ya. Neng, katanya Mas Adrian itu anak orang kaya ya? Apa bener? Mosok sih, anak orang kaya kerjanya di restoran. Jadi pelayan lagi. Pasti Umi lagi yang bilang kan? Iya. Wah kalau soal kaya apa enggak saya nggak tahu Bang. Soalnya saya juga belum dikenal sama keluarganya. Tapi nggak penting mau kaya kayak mau enggak, yang penting cinta Bang. Kalau bener, nanti Neneng bakal jadi nyonya besar. Abang nggak bisa ngeliat Neneng lagi dong. Nyonya besar kan naik turun mobil. Mana mau naik bajai. Neng, meskipun nanti rezeki Neneng sudah melimpah dan Neneng jadi orang kaya, jangan lupa sama Bang Salim ya. Bang, nggak mungkin saya lupa sama Abang. Kalau sekarang aja saya inget, apalagi nanti. Sampai ke bawah mimpi segala, inget terus pokoknya. Terima kasih, Neng. Tuh ada part and 1, and 2, and 3, and 4, and 5, and 6, 7, 8. Susah sekali ya. Aduh. Langsung ke bawah sumur. Bawah. Oh. Surya. Ada orang. Surya. Perempuan. Silakan masuk. Nggak ada kunci. Siapa lagi nih? Ros sih. Ayo masuk Ros. Duduk Ros. Sur, saya perlu bantuan kamu nih buat nebus KTP kamu sama KTP aku. Maksud kamu itu buat ngebayar sepatu yang kamu curi itu, Ros? Iya. Kamu nggak coba pinjam sama kedua orang tua kamu, Ros? Gak mungkin, Sur. Kalau ketahuan mereka aku minjem duit 1,5 juta buat tembus sepatu. Wah, bisa-bisa mereka ngamuk sama aku. Udah gitu kan, aku gak mau bikin mereka malu. Punya anak kayak aku yang kleptomania. Tapi kan kleptomania itu bisa disembuhkan, Rosi. Kamu tuh dari mana? Dari ini. Kan saya sudah janji sama kamu, kalau saya ini akan membantu kamu. Tapi yang saya butuhkan sekarang ini adalah uang. Biar bisa nebus sepatu itu. Biar KTP kamu sama KTP aku bisa diambil. Kalau kelamaan gak diambil-ambil KTP itu, bisa-bisa saya dilaporin sama polisi lagi. Iya, tapi... Kamu emang gak punya tabungan? Atau simpenan? Soalnya kiriman Wesel tiap bulan itu cuma pas-pasan, Ros.
Pas buat bayar kuliah, buat sewa rumah, sama buat makan sehari-hari. Emang kamu nggak punya barang berharga yang bisa dijual? Sur, Apa? Apa yang dijual? Jual apa? Sorry, pantesan dari tadi adem-adem terus. Telinga saya kok sempit ya? Loh, kamu bilang Adrian kedatangan keluarganya di restoran, gimana sih? Mungkin ada urusan penting kali, Bu. Makanya dia harus cepet-cepet pergi. Adrian telepon ke sini nggak, Bu? Enggak tuh. Emangnya Adrian sekarang di mana? Masih sama keluarganya? Nggak tahu. Ana, ada apa sih? Saya punya firasat nggak enak. Kalau gimana seandainya keluarganya nggak setuju sama saya? Mereka itu kan orang kaya. Sedangkan saya ini kan, gimana kalau keluarganya nggak suka sama saya, Bu? Loh, yang akan kawin Kak Adrian bukan keluarganya. Ya kamu nggak usah pikirin keluarganya. Yang jelas sekarang Adrian kan mencintai kamu. Dan dia tidak akan meninggalkan kamu. Ya. Kalau seandainya keluarganya nggak suka sama saya? Ana, buktinya Adrian nekat meninggalkan keluarganya. Hanya untuk menemui kamu. Nah, sekarang kamu mikirin apa lagi? Kamu nggak usah khawatir. Tapi kalau kamu masih khawatir, ya kamu telepon aja dia. Saya nggak tahu nomornya, Bu. HP-nya kan ada. Tadi sih nggak aktif. Ya udah, kalau gitu kamu datang aja ke rumahnya. Kamu tahu kan alamatnya? Aduh, Ana. Masa alamat rumah pacar sendiri nggak tahu gimana sih, An? Ih. Selamat malam, Pak. Malam. Maksud kedatangan saya kemari, saya mau nebus KTP kawan saya dan KTP saya, Pak. Oh iya ya, yang kemarin punya kasus itu ya. Sebentar saya ambil. Sur, bilangin dong, duit kita kan kurang. Iya. Sebentar dulu. Tapi Pak, sebelumnya saya minta maaf loh, Pak. Kalau uang kami ini tidak cukup sampai 1.500.000. Cuma terkumpul 1 juta, Pak. Itu saja saya sampai jual gitar saya dan dia jual semua perhiasannya, Pak. Wah, kalau itu bukan urusan saya, Mas. Situ mesti bicara dulu sama pemilik toko. Mau nggak mereka ngasih korting? Kalau begitu Bapak bisa tolong hubungi yang punya toko, Pak. Siapa tahu ada kebijakan. Sebentar ya, saya telepon dulu ke mall. Selamat siang, Bu. Sur, aku ke toilet dulu ya, bentar. Jangan lama-lama. Iya. Iya, makasih atas pengertiannya, Bu. Bagaimana, Pak? Sudah beres, Mas. Pemilik toko nggak keberatan kalau Mas cuman bayar 1 juta. Aduh, terima kasih loh, Pak, sebelumnya, Pak. Aduh, jadi ngerepotin. Saya bayar 1 juta ya, Pak ya. Loh, Mas. Mana orangnya, Mas? Tadi di situ mobilnya, Pak. Kalau ketemu, Adi dapat apa, Om? Dapat ucapan terima kasih? Ya, aku cuma ucapan terima kasih sih. Bukannya coklat. Ih, kecil-kecil udah matre. Materi apaan sih, Om? Matre itu artinya materialistis. Segala sesuatu diukur sama hadiah. Kamu dengar ya,
Ucapan terima kasih yang tulus itu jauh lebih berharga dari coklat, tahu? Jadi coklat atau ucapan terima kasih, Om. Cari dulu. Hadiahnya apa? Surprise dong, kejutan. Kemana sih ini handphone? Gak punya kaki bisa hilang. Nyari apaan sih? Handphone, masa bisa hilang? Kamu hati-hati loh. Sekarang di rumah ini kan banyak maling. Kemarin aja uang mama di lemari hilang. Adi, Ita, tidur yuk, udah malam. Yuk. Mah, Ada apa? si Adrian lagi nyariin handphone, Mah. Kayaknya dia mau nelfon pacarnya. Tenang saja. Handphonenya Adrian sudah Mama amankan. Mama juga harus amankan jalur telepon di rumah kita, Mah, supaya dia nggak bisa nelfon pacarnya itu. Benar juga kata kamu. Suruh si Dolo kerjakan, cepat. Iya, Mah. Yang mana di kabelnya nih? Banyak banget. Kabel teleponnya yang mana ya? Tapi lu yakin, Dul? Justru gua agak yakin nih. Tapi hati-hati, Dul, yang namanya kabel. Yang mana? Lu kira-kira tahu nggak nih yang mana? Gak tahu, udah capcip aja dah. Cap-cip. Kata lo kabel bahaya. Ntar kalau gua kesetrum, Yang bahaya lu, yang motong lu, yang kesetrum lu. Ya udah terserah aja dah. Bunuh gue lu. Kentut ya? Aduh. Hei. Kamu belum tidur? Ma, teleponnya rusak ya, Ma? Ah iya, Mama lupa. Sedang rusak. Sudah 2 hari? 2 hari? Ya. Kemarin si Adit telepon, Ma. Berarti belum rusak dong? Oh, Adit pasti telepon dari telepon umum. Kalau nggak dari HP-nya. Ya udah, saya mau pergi ya, Ma. Mau kemana kamu? Cari telepon umum. Kamu mau telepon siapa? Telepon Ana. Dia pasti lagi khawatir mikirin saya. Mama? Yan, tolong Mama, Yan. Mama kenapa? Aku nggak tahu. Antar Mama ke kamar. Sandiwara Mama berhasil. Adrian nggak jadi pergi. Saya sudah bicara sama Adrian. Saya ini kan dokter, Ratna. Adrian percaya kamu sakit karena stres. Adrian janji tidak akan meninggalkan rumah ini sampai kondisi Mama membaik. Terima kasih, Mas Hasim. Saya tahu kedatangan Mas pasti akan membantu saya. Kamu jangan khawatir. Saya juga nggak mau Adrian mencemarkan nama baik keluarga kita. Atau menikah dengan gadis sembarangan. Kita harus segera mencarikan jodoh untuk Adrian. Iya, Mas. Saya juga sudah kehabisan akal. Kalau Mas Hasim punya kenalan yang bisa dijodohkan dengan Adrian, Mas. Ya. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Engkau telah mempertemukan aku dengan Adrian. Lindungilah Adrian ya Allah, dimanapun dia berada. Berilah keselamatan untuknya dan keluarganya di dunia dan di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Iya, Bu. Ana mana? Lagi sholat tadi, Bu. Sholatnya kok lama benar sih? Ih, nggak tahu. Bu, Neng Ana sekarang sering ngelamun. Banyak pikiran kali ya, Bu. Kasian. Dia itu lagi stres. Takut kehilangan tambang emasnya. Neng Ana punya tambang emas, Bu. Maksud saya Adrian. Dari kemarin menghilang, gak ada kabar sama sekali.
kirain tambang emas beneran. Umi. Kamu tahu nggak temannya si Adrian itu yang namanya Surya, rumahnya di mana? Kalau nggak salah, dia tinggal di daerah komplek ini juga, ya kan? Oh, Mas Surya. Iya, kamu tahu nggak Surya? Di Blok B, Bu. Tuh, dari sini kelihatan tuh. Kalian kenapa nggak sekolah? Kan libur. Libur apa sih? Libur rapat guru. Rapat guru. Beres. Semua sudah saya atur. Mereka datang nanti malam. Mereka siapa, Mas? Keluarga Pak Henry. Mereka investor di klinik saya. Mereka punya anak perempuan yang masih single. Namanya Putri. Calon dokter lagi. Mas, syukurlah. Saya senang mendengarnya, Mas. Jadi, saya sengaja mengundang mereka datang kemari. Tolong kamu siapkan jamuan makan yang istimewa. Tenang, Mas. Saya akan pesan catering dari hotel. Tapi tolong ya, Mas. Jangan sampai Adrian tahu tentang makan malam ini, Mas. Loh, kenapa? Itu anak bisa bikin ulah lagi. Berkali-kali dia menggagalkan rencana saya, Mas. Apalagi sekarang dia sudah punya pilihan sendiri. Oh, no problem. Adrian nggak perlu tahu. Kita akan bikin kejutan sama Adrian nanti malam. Terima kasih, Mas. Ya. Selamat pagi. Kamu masih ingat dong sama saya? Saya ibunya Ana. Ada perlu apa? Saya datang kemari mau minta maaf sama kamu karena saya sudah menghina Adrian, teman kamu. Adriannya mana? Oh, nyari Adrian toh. Pakai basa-basi segala. Adriannya nggak di sini. Maksudnya? Saya juga nggak tahu di mana Adrian sekarang. Sudah beberapa hari ini nggak ada kabarnya. Kamu kan temannya Adrian. Masa kamu nggak tahu telepon dan alamatnya? Ya, saya tahu. Tapi sebetulnya saya kesini disuruh sama Ana karena Ana gelisah. Adrian dari kemarin nggak ngasih kabar apa-apa. Kamu mau dong bantu Ana dan percaya dong sama saya, ibunya Ana, ya kan? Dasar anak brengsek. Ada apa, Bu? Saya ini kan calon mertuanya Adrian. Masa saya nggak boleh tahu alamat dan nomor teleponnya Adrian, coba? Ana, udah mau berangkat? Iya, Bu. Permisi ya. Loh, kamu jangan bawa ini lagi dong. Kan Ibu udah bilang kamu nggak usah bawa dagangan lagi. Gak apa-apa, udah biasa kok, Bu. Aduh, Ana gimana sih? Kamu itu gimana sih, Mi? Saya kan sudah kasihkan urusan lembar semua sama kamu. Ibu jangan salahin Umi dong, kan? Neng Ana sendiri yang mau. Ya? Iya, nggak apa-apa kok. Lagian sekalian lewat. Assalamualaikum. Selama saya nggak ada yang pernah pakai mobil saya nggak? Nggak ada, Den. Itu saya bingung. Dicuci tiap hari jalannya kagak. Bagus. Karena itu mobil kesayangan saya. Mobil kesayangan? Masa mobil kesayangan dicuekin? Ditinggalin? Apa nggak kangen, Den? Ya, kangen sih kangen. Habis mau gimana dong? Demi cinta? Waduh, Aden persis sama saya. Saya juga demi cinta, apapun aku lakukan. Emang pernah jatuh cinta? Pernah, Den. Sering malah. Sering? Sama kucing? Sama kucing? Sama kucing. Tadi sama itu punya informasi penting untuk Om. Informasi apa? Om mesti janji dulu. Om mesti ajak kita ke dunia fantasi dan ke kebun binatang. Tunggu. Ini ceritanya Om Yan mau diperas ya? Kita mau nolongin Om. Soalnya nanti malam bakal ada Adi, jangan ngomong apa-apa dulu dong. Gimana sih kamu? Oh iya, lupa. Emangnya nanti malam siapa yang mau datang? Tamunya penting buat Om. Tapi sebelum Om janji, kita nggak mau kasih tahu. Oke, Om Yan janji. Kalau mau dikasih tahu, nanti Om Yan ajak ke Dufan sama nonton film. Kebun binatangnya? Kita nonton film aja. Kebun binatang kan jauh, terus panas. Enakan nonton film gimana?
Gimana, Di? Oke? Siapa tamunya yang mau datang nanti malam? Bisikinnya satu-satu dong, Om Ian beli. Hai, Sur. Lihat deh ini. Sepatu aku. Bagus kan? Itu kan KTP saya, Ros. Iya. Astagfirullahaladzim, Rosi. Berarti kamu itu... Pokoknya semua udah beres deh. Kamu benar-benar kelewatan, Ros. Benar-benar nekat. Kok berani-beraninya nyolong KTP saya malah dari pos satpam? Ini kan semua demi kamu, Sur. Aku kan gak tega aja. Masa kamu jual gitar kesayangan kamu demi sepatu ini? Tapi saya ikhlas, Ros. Tapi malah saya nggak suka kalau kamu malah nyuri lagi, Ros. Percuma buat saya. Berarti selama ini pengorbanan saya sia-sia buat kamu. Udah saya kehilangan gitar kesayangan saya lagi. Enggak kok. Yang pasti sekarang kamu dapat lebih dari gitar kesayangan kamu. Maksudnya apa? Saya. Kamu serius, Ros? Iya. Kamu tuh bener-bener cowok yang bisa nerima saya apa adanya. Saya ingin bantu kamu, Ros. Pokoknya kamu harus berobat ke psikolog. Supaya penyakit kleptomania kamu itu bisa disembuhkan, Ros. Psikolog itu kan nggak murah, Sur. Butuh biaya. Tenang, Ros. Pokoknya saya akan tanggung jawab, Ros. Saya akan membiayai semua biaya perawatan kamu. Lika! Lika! Lika sini dong. Ya, Tante. Ini Tante udah pesenin makanannya. Nah, ini semua ini bonnya ada di sini. Makasih ya, Tante ya. Asal kamu tahu ya, makanan ini Tante pesan dari catering hotel. Jam berapa nanti malam makannya? Tante, ngomongnya jangan keras-keras. Ntar si Adrian tahu. Dia nggak tahu rencana kita ini. Acara makannya jam 8 malam, Tante. Ana? Ya, Bu? Adrian mana? Begini, saya cuma mau kasih selamat. Saya udah denger loh dari Cencen tentang hubungan kamu dengan Adrian. Saya mendukung, Ana. Kalian berdua tuh memang pasangan serasi. Iya. Insya Allah, Bu. Makasih ya. Aduh, Ana, kamu tuh sudah mendapatkan yang terbaik loh. Saya dengar Adrian itu anak longmaran, betul? Kalau soal itu saya nggak tahu, Bu. Tapi yang saya tahu sih, Adrian baik sama saya, itu aja. Oh, terus Adriannya kemana hari ini? Kamu pasti tahu dong? Nggak tahu, Bu. Masa sih kamu nggak tahu? Mungkin ada acara keluarga kali, Bu. Oh, oke. Terusan kerjanya ya.